Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyas Wan. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah mensubscribe dan mengikuti channel Novel Ilyas Wan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar autor semakin semangat dalam mengembangkan channel YouTube Novel Ilyas Wan. Kita lanjutkan novelnya. Ketika Istri Berhenti Peduli, part 66, Pauf Ibu Jubaidah. Malam ini aku kembali sendiri dalam keheningan malam yang panjang. Bagaimana tidak? Lela tidak pernah pulang sejak pergi 2 minggu yang lalu. Pertamanya dia pergi karena ada urusan dengan pelanggannya. Aku hanya mengizinkan dengan sukarela. Toh ketika dia pulang nanti juga bakalan bawa uang. Setelah diusir oleh Naya dan Arman dari rumahnya, aku dan Lela harus pontang-panting cari uang sendiri. Biasanya Arman lah yang selalu memberikan uang padaku dan Lela. Sehingga pada suatu hari Lela bercerita kalau dia digoda oleh tetangga kami. Pertamanya Lela menolak, tapi aku yang mengatakan pada Lela jika dia menginginkan hidup enak tanpa harus bekerja keras, ya begitulah caranya. Dia cantik, badannya juga masih bagus, walaupun sekarang kelihatan kurus, tapi dia masih terlihat cantik. Bukan hanya satu tetangga laki-laki yang datang, tapi banyak. Rata-rata itu laki-laki yang sudah beristri. Karena Lela cantik, maka aku menyarankan untuk menetapkan tarif yang mahal. Kalau memang tidak sanggup bayar, ya tidak usah bermimpi untuk bisa berduaan dengan Lela. Sejak kejadian itu, banyak sekali wanita yang mengaku istri dari suami hidung belang itu datang ke rumah. Mereka menyerang aku dan Lela. Makanya Lela mengambil keputusan untuk bekerja saja di daerah lain. Dia tidak lagi menerima tamu di rumah, karena aku menimbulkan pertengkaran. Padahal mereka saja yang tidak bisa menjaga tubuh dan wajah. Makanya suami mereka lari dan meminta kasih sayang pada Lela, anakku. Setelah dicampakkan barulah mereka sadar kalau tidak ingin kehilangan suami. Teringat jelas ketika ada seorang perempuan yang datang ke rumah. Dia marah-marah dan teriak jika Lela sudah mengambil suaminya. Dia mengatakan jika uang yang seharusnya diberikan oleh suami untuknya malah diberikan pada Lela. Pantas saja suaminya berpaling. Tubuhnya sangat gendut dan juga dekil. Deret. Saat sedang melamun, tiba-tiba ponselku bergetar pertanda ada orang menelpon. Halo, apa ibu dengan ibunya Lela? Tanya seorang wanita yang menelpon. Siapa dia? Kenapa menyebut nama Lela? Iya, ini siapa? Tanyaku balik. Gak usah tanya siapa saya. Sekarang juga bawa uang tebusan 100 juta dan jemput anakmu yang jalang ini. Tegasnya yang membuatku merinding. Maksudnya apa? Lela kamu culik? Tanyaku dengan suara bergetar. Bisa dikatakan begitu. Habisnya anak ibu ini murahan sih. Bisanya merebut suami orang. Dan sekarang dia harus mengembalikan uang yang sudah dia peras dari suami saya. Balas wanita itu lagi dengan suara lantang. Duniaku seakan berputar. Aku terduduk di lantai dekat sofa. Lihatlah, untuk menopang tubuhku sendiri saja sudah tidak sanggup. Jangan macam-macam kamu. Kalau kamu berani menyakiti anak saya, kamu akan tahu akibatnya. Ancamku penuh penekanan. Aku takut sekali jika terjadi apa-apa pada Lela. Oh ya, anak sama ibu rupanya sama saja. Sebentar, saya mau memastikan dulu dia masih hidup atau tidak. Tidak lama setelah itu terdengar suara jeritan Lela. Dia menjerit dan menangis, membuat dadaku semakin bergemuruh. Kutekan bagian dada yang terasa sesak. Stop, jangan siksa anakku, teriakku di sela tangisan. Haha, kenapa? Sakit ya? Lebih sakit lagi hati saya. Terdengar wanita itu membentak Lela. Darahku berdesir saat mendengar Lela berteriak kesakitan.
Pasti dia sangat tersiksa sekarang. Kulihat lagi ternyata panggilan sudah terputus. Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jangankan 100 juta, 10 juta saja aku tidak punya. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus segera ke rumah Arman. Dia pasti akan membantuku dan Lela. Selama ini dia luluh jika aku menangis. Aku segera berangkat dengan ojek ke rumah orang tuanya Naya, karena Arman masih tinggal di sana. Sebenarnya aku malas sekali jika harus bertemu lagi dengan sahabatnya Narsih itu. Hanya saja aku butuh. Tinggal Lela satu-satunya anakku. Dia satu-satunya keluarga yang aku punya. Cukup. Keluar sekarang dari rumah saya. Arman, bawa wanita ini keluar. Teriak ayahnya Naya yang membuatku terkejut. Sebenarnya aku sangat tertegun melihat sikap orang tuanya Naya sekarang. Mereka biasanya akan tetap baik padaku walaupun aku sudah berbuat jahat pada anaknya. Tapi sekarang mereka malah mengusirku dari sini. Dasar tidak tahu diuntung. Andai saja Arman tidak menikahi anaknya, mungkin sudah jadi perawan tua itu si Naya. Sebaiknya ibu pulang, jangan buat suasana yang sudah dingin menjadi kembali panas. Ucap Arman saat kami sudah di luar rumah mertuanya. Dasar lembek, bukannya membelaku malah dia juga ikut-ikutan mengusirku. Nggak usah sok ajarin ibu. Kamu tahu nggak, kalau saja bukan tangan ini yang merawat kamu dari bayi, kamu nggak akan bisa hidup sampai sekarang. Bentakku sambil mengangkat kedua tangan tepat di depan wajah Arman. Biar dia tahu dan sadar diri, kalau tidak ada aku dia akan ikutan mati bersama ibunya. Dengan susah payah saya membesarkan kamu, menceboki kamu, ternyata ini balasan kamu buat saya. Gerutuku lagi masih di depan rumah orang tuanya Naya. Maafkan Arman, tapi tidak ada yang bisa aku lakuin lagi. Ibu tetap nggak berubah, padahal banyak musibah yang menimpa ibu sama Lela. Lirihnya yang semakin membuat darahku mendidih. Kamu jangan sok alim selama tinggal di sini. Kamu tahu, kamu itu tidak pernah ibu ajarkan untuk menyahut perkataan orang tua. Bentakku sambil menunjuk ke wajah Arman. Seperti biasa, dia akan tetap diam bagaimanapun perlakuanku padanya. Sama seperti saat dulu dia masih kecil. Aku memukulnya pakai rotan, karena dia tidak bekerja, malah main sama teman-temannya. Dia akan tetap diam dan menunduk. Sekarang ibu pergi saja. Tidak ada yang bisa Arman lakukan untuk bisa membantu ibu membebaskan Lela, ujarnya lagi. Aku mendengus lalu beranjak pergi dari rumah ini. Ibu harap kamu mati saja. Kamu sama sekali tidak lagi berguna. Gerutuku sambil berjalan memakai sandal yang aku tinggalkan di luar. Aku berjalan menyusuri jalanan aspal yang sepi. Pantas saja sepi, ini sudah pukul 11 malam. Tapi aku harus kuat demi Lela. Aku yang sudah menjerumusnya ke lembah hitam, ke dalam pekerjaan laknat itu. Sekarang aku juga harus bisa menyelamatkan dia. Ponselku kembali bergetar. Aku segera merogoh ponsel yang berada di dalam saku celana. Ternyata yang menelponku adalah nomor yang tadi. Tanpa menunggu lama, aku segera menerima panggilan dari wanita yang sudah menyekap Lela. Halo, ucapku dengan sedikit lembut. Aku takut membuatnya marah seperti tadi, dan malah melampiaskan kemarahannya pada Lela anakku. Gimana? Udah siap belum uangnya? Kalau sudah, segera kemari dan jemput anakmu yang jalang ini. Dia sepertinya akan mati sebentar lagi. Ancam wanita itu yang membuat tubuhku gemetar. Tidak ada lagi air mata yang keluar. Aku takut sekali jika Lela meninggalkan aku untuk selamanya. Tolong, jangan sakiti anak saya. Tolong, ampuni dia. Mohonku pelan, tubuhku lirih ke samping jalan aspal. Tidak lagi aku pedulikan beberapa pasang mata yang melihat. Oke, tapi udah ada belum duitnya? Kalau nggak ada siap-siap aja kehilangan Lela. Tanyanya penuh penekanan. Aku menghapus air mata dengan kasar. Ya ampun, di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Panggilan sudah terputus saat aku hendak bicara lagi. Otakku terus berputar memikirkan bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apa aku jual saja ginjal atau organ lain?
Tapi, tapi kemana akan aku jual? Aku tidak punya kenalan ataupun saudara. Andai saja dulu aku tidak pergi meninggalkan ayah dan putra, pasti hidupku tidak akan semenderita ini. Ambisiku terlalu besar untuk membalaskan dendam pada Narsi, sehingga aku lupa pulang ke tempat ayah dan putra. Dan sekarang, aku harus kemana? Aku saja tidak tahu apa ayah masih hidup atau tidak. Alamatnya juga aku sudah lupa. Kemana aku harus pergi? Tidak lama setelah itu, aku mendapatkan pesan, sebuah alamat. Pasti ini alamat di mana Lela disekap. Terbukti di sana tertulis jika aku harus segera menebus Lela di sana. Tanpa pikir panjang, aku mencari ojek. Aku akan melaporkan pada polisi. Aku tidak punya pilihan lain lagi, sebab aku hanya sendirian sekarang. Tidak ada yang bisa membantuku. Setelah mendapatkan ojek, aku segera menyuruhnya agar mengantarkan aku ke kantor polisi. Padahal penculik tadi sudah mewanti-wanti agar aku tidak melaporkan pada polisi. Kalau tidak, dia akan membunuh Lela. Aku sudah tidak peduli. Toh, dia sudah menyiksa Lela dengan brutal. Setelah sampai di kantor polisi, aku segera masuk dan membuat laporan. Pertamanya, aku harus membuat laporan orang hilang. Kemudian memberikan bukti pesan yang dikirimkan oleh si penculik. Mereka akan melakukan pelacakan. Apakah mereka benar berada di alamat yang dikirimkan barusan? Ternyata benar, maka mereka akan segera ambil tindakan karena sudah mendapatkan alamat lengkap. Saya ikut ya Pak, ucapku ketika melihat mereka sudah masuk ke dalam mobil. Iya, Ibu memang harus ikut, tapi tidak dengan kami. Ibu akan naik sepeda motor dengan salah satu anggota kami yang akan menyamar jadi tukang ojek. Jadi kami nanti bisa ambil tindakan lanjutan. Baik Pak, nanti bersikaplah wajar di depan mereka, biar mereka tidak curiga. Kembali polisi itu mengingatkan. Iya Pak, aku sangat gemetar sekarang. Nyawa Lela dalam taruhan, semoga dia bisa selamat. Aku pergi ke alamat tadi dengan salah satu anggota polisi yang menyamarkan menjadi tukang ojek. Kali ini aku sedikit lebih tenang, karena ada polisi yang akan menyelamatkan kami. Saat sudah sampai di depan lokasi, aku segera turun dari motor. Ternyata ini adalah gedung tua yang berada di belakang hotel. Pantas saja aku tidak tahu lokasi ini, karena sangat tertutup. Aku diberikan alat seperti headset tanpa tali. Entah apa gunanya, dan polisi yang mengantarku tadi tetap berdiri di atas motor. Aku segera masuk ke dalam gedung tua. Tidak ada penjaga seperti di film-film. Gedung ini seperti kosong, tidak berpenghuni. Permisi, teriakku lantang agar mereka bisa mendengarku. Tidak ada sahutan. Hanya suaraku sendiri yang terdengar menggema seisi ruangan. Permisi, maaf saya sudah sampai, teriakku lagi sambil meraba-raba saklar lampu. Karena di dalam sini gelap sekali, tidak ada cahaya sedikit pun. Aku berinisiatif mengambil ponsel, lalu menyalakan senter di ponsel, agar lebih mudah untuk mencari saklar lampu. Setelah sekitar 5 menit mencari, akhirnya aku menemukan saklar lampu. Aku menekan saklar hingga ruangan yang tadinya gelap menjadi sangat terang. Aku segera mencari keberadaan Lela, karena di ruangan ini kosong, tidak ada siapa-siapa. Sebenarnya nyaliku sedikit menciut, karena selain sudah tengah malam, aku juga mencium bau amis darah dari sini. Ada ruangan lain seperti kamar. Aku segera masuk untuk mencari Lela. Entah kemana wanita yang sudah menyekap Lela. Klek. Aku membuka pintu ruangan tadi. Seketika mataku melotot melihat pemandangan di depan mata. Di dalam sana Lela tergeletak di lantai dengan tangan dan kaki yang terikat. Mulut dan dahinya mengeluarkan darah. Bahkan dia sekarang dalam keadaan telanjang. Aku segera berlari menghampiri Lela yang tidak bergerak sama sekali. Entah dia masih hidup atau sudah meninggal.